الشيخ ابن عبد الله فراس ثم إلى روح صاحب النصائح الدينية والوسائل الإيمانية الحبيب الكتب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده حسن وحبيب أنيس بن الحبشي وإلى روح أحمد بن الحبشي وإلى عبد الله محمد علي شهاب الدين وإلى روح الحبيب حسن بن سالم وإلى الحبيب عبد الله بن شاتر ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى روح على حبيب محمد بن سالم بن حفظ وإلى حبيب المشرق محمد بن سالم الحبيب والكتب عبد القادر بن أحمد سكر ثم إلى أرواح أولياء المشارق الأرض المغربية وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا خالاتنا وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة كثير مثوبتهم وضاعف حسناتهم وعفتهم بجاههم وفاء نبيهم يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن يجعلنا من أهل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن من جميع الأمراض من جميع الذنوب ومن جميع البلاء والبلاء مصيبة ظاهرة وباطنة كبيرة وصغيرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين طول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawina ta'allum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita masih dalam kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Masih berada di dalam bab zikir. Pada pertemuan yang lalu terakhir pembahasan kita mengenai anwa'udz zikir ya. Bermacam-macam zikir. Kita sudah membahas keutamaannya, adab-adabnya. Sekarang kita masuk jenis-jenis zikir atau macam-macam zikir. Ada banyak zikir. Kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, "Wa dzikru ala anwa'in katsiratin." Zikir itu banyak sekali macamnya. Dan setiap zikir itu di dalamnya terdapat keutamaan, terdapat pahala yang agung, terdapat manfaat, terdapat faedah, terdapat pengaruh juga buah dari zikir yang sangat mulia dan bermacam-macam. Makanya hendaklah kita ini membaca semua zikir yang ada riwayatnya, baik dari nas Al-Quran atau dari nas hadis Rasulullah SAW atau dari sahabat atau dari tabi'in atau dari para aulia dan para ulama. Semua itu ada manfaatnya. Jadi orang yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan puas. Dia akan mencari manfaat dari berbagai macam zikir ini. Yang sudah kita bahas yaitu zikir la ilaha illallah. Dan keutamaannya sangat masyhur. Riwayatnya sangat banyak mengenai keutamaan la ilaha illallah. La ilaha illallah dalam sebuah riwayat afdhalul dzikri la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Ini riwayat semua tentang keutamaan la ilaha illallah yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dalam riwayat yang lain, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Wa warada sampai di sini kemarin ya.
anna amudan min nurin waqifun baina yadayillah ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan terdapat sebuah tiang yang terbuat dari cahaya, waqifun baina yadayillahi ta'ala. Tiang itu berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza qalal qailu la ilaha illallah ihtazza dzalikal amud. Jika ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tiang itu akan bergetar. Tiang yang terbuat dari cahaya yang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu, kalau ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiang itu akan bergetar. Fayaqulullah, pada saat tiang itu bergetar, Allah berfirman kepada tiang itu, uskun, tenanglah hai tiang. Allah bisa berbicara dengan seluruh ciptaannya ya. Semua ciptaan Allah itu berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Binatang berbicara, benda mati itu juga berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua yang ada di alam semesta ini bertasbih mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran, la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan Allah berbicara dengan neraka. Neraka itu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Halim talati hal mim mazid, nerakanya juga menjawab. Allah juga berbicara dengan kulit kita, berbicara dengan mata kita, berbicara dengan jari-jari kita, dengan kaki-kaki kita. Karena nanti kaki, tangan kita, semua kulit kita akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara. Dalam ayat juga dijelaskan, bumi ini nanti juga akan berbicara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Dalam ayat di hari itu, nah yaitu nanti di hari kebangkitan, bumi itu tuhadditsu akhbaraha, menjelaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang terjadi di atasnya. Setiap orang yang lewat di atasnya, setiap kaum yang ada di atasnya, apa perbuatannya, dibeberkan semua oleh bumi itu. Kenapa kok bumi mengatakan, bumi menjelaskan semua itu? Bi anna rabbaka awha laha, karena Allah yang mewahyukan kepada bumi itu, bertanya kepada bumi, bumi, apa itu yang terjadi di atasmu? Bumi langsung cerita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dianjurkan berbuat baik di banyak tempat, supaya nanti saksi baik kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak. Itu juga sebabnya sebagian orang kalau sholat sunnah pindah-pindah ya, ke kanan, ada yang ke kiri, pindah, sholat berikutnya pindah lagi. Ditanya alasannya apa? Supaya banyak saksinya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh enggak? Pertanyaannya, boleh apa enggak? Jawabannya, mengapa tidak boleh? Apa itu perbuatan jahat? Maksud perbuatan dosa enggak? Loh itu kan enggak ada dalilnya. Ya enggak ada dalilnya, tapi kan enggak ada salahnya. Tidak ada dalilnya, tapi tidak ada salahnya. Nah, makanya kita kalau masuk di tempat, sholat di tempat itu, zikir di tempat itu, ngaji di tempat itu, biar nanti saksinya, saksi baik bagi kita itu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada riwayat ini, Allah memerintahkan kepada tiang yang terbuat dari cahaya itu, uskun, tenang hai tiang, karena dia bergetar. Sebab ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan besarnya bobot kalimat la ilaha illallah itu ya, pengaruhnya. Lalu tiang itu menjawab, fayaqul kaifa askunu walam taghfir li gailiha. Kata tiang itu, ya Allah, bagaimana aku akan tenang kalau engkau belum mengampuni si pengucap kalimat ini.
pengucap la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi orang yang berzikir ini dibantu sama ciptaannya Allah ini ya. Karena dia sesuai dengan tujuan diciptakannya alam semesta ini. Kalau kita jadi orang baik, jadi orang yang banyak berzikir, nanti alam di kanan kiri kita ini, pakaian yang kita kenakan, rumah yang kita tinggali, semuanya sepakat sama kita. Semuanya nanti bisa jadi gampang, jadi saksi baik, mendoakan kita. Tapi kalau kita meninggalkan zikir, meninggalkan sholat, semuanya mau menjauh dari kita. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya jadi tidak mendukung kita. Nah, seperti yang disebutkan dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, orang yang meninggalkan sholat, kalau dia mengenakan pakaiannya melaknat dia. Rumah yang dia tinggal itu, begitu dia keluar dari rumah itu berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kembalikan orang ini kepadaku, biar mati di jalan, karena dia tinggal, aku terpaksa nih ditinggali sama dia nih, orang tidak pernah sholat tinggal di dalam aku, kata. Rumahnya dia sendiri nih, yang bangun dia sendiri, tapi rumahnya tidak suka sama dia, karena tidak sesuai. Nah, kalau kita mau mendapat bantuan, mendekat kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah, mendapat bantuan jadi orang yang bahagia, ya kita harus selaras dengan alam semesta ini. Apa selaras? Bagaimana selaras dengan alam semesta? Semua yang di alam semesta ini tunduk kepada penciptanya, ingat kepada penciptanya. Siapa penciptanya? Allah. Kalau kita zikir, ingat kepada Allah, yang tidak senang sama kita cuma dua aja, lainnya pasti suka. Yang tidak senang cuma dua, setan dari golongan manusia sama setan dari golongan jin. Selain itu semuanya pasti dukung kita. Jangan sampai setan dari manusia, setan dari jin yang mendukung kita ini ya. Naudzubillah min dzalik. Kaifa askun walam taghfir liha. Bagaimana aku akan tenang ya Allah kalau engkau belum mengampuni pengucapnya. Fa yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, qad ghafartu lahu. Saksikan tiang, aku sudah mengampuni, aku sudah ampuni dia. Pengucap itu fayaskun, lalu tiang itu tenang. Warada aidan, diriwayatkan juga, annal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qala la ilaha illallah, jika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lam tamur la ilaha illallah ala sayyi'atin fi sahifatihi illa mahadha. Kalau hamba itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidaklah kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah itu melewati segala keburukan yang ada di dalam catatan, lembaran catatannya, kecuali kalimat la ilaha illallah itu menghapusnya. Jadi kalau dia mengucap kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dia ucapkan itu lewat, kan dicatat itu ya kalimatnya lewat di tulisan catatan amalnya dia. Setiap tulisan yang dilewati kalimat la ilaha illallah itu, kalau ada catatan buruknya, dihapus oleh kalimat tadi. Hatta sampai tajid hasanatan fataskun ila jambiha. Jadi dia tidak akan berhenti lewat terus di catatan itu. Setiap lewat keburukan, hapus, keburukan, hapus, keburukan, hapus, sampai berhentinya kapan? Berhentinya bisa semua buku nih hilang semua ini. Enggak. Nanti sampai dia lewat ada kebaikan, baru dia berhenti di kebaikan itu. Ngucap lagi la ilaha illallah, bawahnya kebaikan tadi itu dijalani lagi sama la ilaha illallah. Kalau ada keburukan dihapus. Jadi kayak antivirus ini ya. Kalau ada virusnya kan, kalau antivirus itu kalau di komputer, kalau kita scanning yang baik-baik semua dia dilewati. Begitu ada yang buruk langsung dihapus. Nah, la ilaha illallah ini antivirusnya keburukan di catatan malaikat.
Kalau mau bersih kembali kepada Allah, banyak zikir la ilaha illallah. Warada aidan, diriwayatkan juga. Ini kita jangan panjang-panjang nih, karena semua tentang zikir-zikir, tentang zikir begini kan tidak perlu dibahas panjang-panjang, tapi perlunya diamalkan. Nah, jangan seneng bahas tapi tidak beramal. Orang zaman sekarang ini seneng sekali bahas, diskusi seneng, sampai rumah tidak ada yang diamalkan. Padahal ini kitab ditulis untuk diamalkan, bukan untuk dibahas tapi diamalkan. Warada aidan, diriwayatkan juga, annahu law kanatis samawatu as-sab'u wal araduna as-sab'u wa ma fihinna fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin la rajahat bihinna la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, andai kata langit, 7 lapis bumi, dan segala yang memenuhi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu diletakkan di satu neraca, diletakkan semuanya. Beratnya seperti apa itu? 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya semua diletakkan di satu neraca. Lalu neraca yang sebelahnya cuma diletakkan satu kalimat la ilaha illallah, maka satu kalimat la ilaha illallah itu bobotnya lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya. Wa ma warada fi fadli hadhil kalimah katsirun syahirun. Kata beliau, ya sudah cukup sampai di sini, kata beliau ya. Ini kalimat ini, riwayat tentang kalimat la ilaha illallah ini, keutamaan kalimat la ilaha illallah ini katsirun syahirun, sangat banyak dan sangat masyhur. Riwayatnya ini sangat masyhur dan sangat banyak. Makanya ini dia utamakan ini ya. Bal huwa asyrafuha wa afdaluha, itu kan. Pertama dia nyebut ini zikir yang paling utama dan paling mulia. Jangan sampai ketinggalan zikir ini. Zikir semua kita baca tapi kita tidak baca la ilaha illallah, ini yang paling utama, yang paling mulia. Kata beliau, riwayat mengenai zikir ini sangat banyak, sangat masyhur. Kalau mau ditulis ya perlu kitab berjilid-jilid nanti. Tapi kata beliau, wal ghasdu al isyaratu, sedangkan tujuan kitab ini ditulis dan beberapa riwayat ini saya kutip, itu sekedar isyarat saja. Ini loh, ini jangan sampai ketinggalan kamu ya. Isyarat, dunal istiqsa. Kami nulis kitab ini tidak mau bahas sampai dalam-dalam. Istiqsa itu terlalu dalam, tidak usah sampai dalam-dalam. Ini kitab untuk how to, bukan membahas sampai dalam-dalam. Ini kitabnya Habibullah Haddad ini kitab untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Orang zaman sekarang bahas pelik, masalah yang pelik. La ilaha illallah, lam itu begini, ilaha begini, illa itu begini, Allah begini. Kamu setiap hari zikir berapa? Tidak pernah. Bahas sampai dalam-dalam cara zikir. Nafas ini terus dikeluarkan, terus dibahas ini. Nanti begini, a i u bla bli blu semuanya dibahas, hakikat la ilaha illallah semua dibahas. Tapi setiap hari tidak pernah zikir la ilaha illallah. Nonton film terus setiap hari la ilaha illallah. Jangan sampai ketinggalan zikir. Jangan seperti orang-orang munafik, la yadhkurunallaha illa qalila. Tidak berzikir kecuali sedikit. Udhkurullah dzikran katsira. Zikirlah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Wa yakfi fi ma'rifah fadliha, fi ma'rifati fadliha annaha, cukup sudah. Ini kalau kita mau dalam-dalam nanti keluar dari tujuan ditulisnya kitab ini, yang mau menulis cuma sebagai isyarat saja. Tapi kalau mau dibahas kelebihan la ilaha illallah ini, sebetulnya kata beliau cukup kita bisa mengetahui keutamaan kalimat ini
Dari mana? Annaha al-kalimah, bahwa kalimat la ilaha illallah allati yadkhulu bihal insanu fil Islam. Cukup kita bisa mengetahui keutamaan kalimat la ilaha illallah ini dengan pernyataan atau syarat bahwa setiap manusia yang masuk ke Islam harus dengan kalimat ini. Orang yang mau masuk Islam suruh nyebut la ilaha illallah tidak mau, tidak bisa. Setiap orang mau masuk Islam dia harus menyebut la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tapi harus ada la ilaha illallah. Ini dari ilmu ini saja kita sudah bisa tahu, ini cukup kita bisa mengetahui bahwa ini kalimat yang luar biasa. Sampai-sampai orang kalau mau masuk Islam bukannya suruh nyebut subhanallah, bukan suruh nyebut alhamdulillah, bukan suruh nyebut Allahu Akbar. Syaratnya orang mau masuk Islam pertama kali ngucap la ilaha illallah. Wa man khutima lahu indal mauti, dan jika seseorang saat kematiannya ditutup dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, khutima lahu indal mauti biha, bi kalimah la ilaha illallah, faza bis sa'adati al abadiyati allati la syagawata ba'daha. Orang yang mati ditutup usianya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mencapai kesuksesan melalui kebahagiaan yang abadi dan tidak ada celaka setelah itu selama-lamanya. Ini disebutkan dalam riwayat. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Dulu ada seorang ulama di Hadramut, dia masih mengajar. Pelajarannya padahal kalau tidak salah fikih, belajar fikih gitu ya, masih ngajar. Tapi ini orang soleh ini ya, masih tengah-tengah ngajar fikih, tiba-tiba dia berhenti, lalu dia menyampaikan riwayat hadis tadi yang saya sampaikan tadi ya. Saya mendengar dari fulan, fulan mendengar dari fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Perawinya hadis ini disebutkan. Murid ini kaget ini. Ini belajar fikih kok tahu-tahu nyebut riwayat hadis ini, diputus pelajarannya, nyebut riwayat hadis sampai dia ulama dia mengucapkan man akhir kalamuh la ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya sebelum mati la ilaha illallah, hadisnya belum selesai meninggal dia. Yang lanjutkan hadis itu murid-muridnya, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi dia hadisnya baru setengah yang dibaca ya. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, meninggal di depan muridnya, yang melanjutkan hadis itu murid-muridnya masuk ke dalam surga. Jadi muridnya ini jadi saksi semua. Kata murid-muridnya, guru saya ini melanjutkan hadis yang dia ucapkan dengan praktek. Prakteknya langsung masuk surga itu ya. Karena di dalam hadis itu siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Nah, dari dua ilmu ini saja kita sudah tahu ini kalimat yang luar biasa ini. Zikir yang paling utama ini. Mau masuk Islam harus la ilaha illallah. Kalau matinya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga langsung. Dari dua pernyataan ini saja, dua ilmu ini saja cukup. Tidak usah pakai riwayat yang lain, kata Habib Abdul Haddad. Ini menunjukkan keutamaan tersebut. Allahumma ya karim, kata beliau, ya Allah ya karim, wahai yang maha dermawan, yang maha mulia, nas'aluka an tuhyiyana wa tumitana wa tab'athana ala qaul la ilaha illallah, amin, mukhlisin, amin, wa walidina, amin, wa ahbabina, amin, wal muslimin, amin, ya rabbal alamin. Beliau kemudian berdoa, wahai Allah yang maha mulia,
Kami memohon kepadamu ya Allah agar kau hidupkan kami, kau matikan kami, kau bangkitkan kami kelak di atas kalimat la ilaha illallah mukhlisin. Ini yang paling penting ya, mukhlisin. Ngucapnya itu mukhlis, ikhlas, murni karena menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya Allah, orang tua kami, orang-orang yang kami cintai dan orang-orang Islam seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda tentang kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan sering kita baca kalau habis sholat. Nah ini diajarkannya dibaca setiap habis sholat subuh dan sholat maghrib 10 kali. Di sebagian masjid habis nyebut istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Habis sholat subuh dan sholat maghrib baca ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagian riwayat lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada riwayatnya masing-masing. Sebagian masjid istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan dulu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam hayna rabbana bisalam wa adkhilna birahmatik dalam salam Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik la ilaha illallah. Baru baca ini ya. Kata Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menjelaskan tentang kalimat ini. Ini zikir yang lain ini ya. Kata Rasulullah, manggalaha 10 marrat, siapa yang mengucapkan kalimat ini 10 kali, nah memang itu dibaca setiap habis sholat subuh dan habis sholat maghrib 10 kali. Siapa yang mengucapkan kalimat ini 10 kali, kana kaman a'tak arba'ata anfus min waladi Ismail alaihi salam. Siapa yang mengucapkan kalimat ini 10 kali, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia memerdekakan 4 jiwa dari anak keturunan Ismail. Ini bukan sembarangan ini ya, yang dimerdekakan ini ya. Memerdekakan 4 jiwa, memerdekakan 4 budak. Ada 4 budak, kita memerdekakan 1 budak itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang kita merdekakan keturunannya Nabi. Lebih besar lagi pahalanya. Ini keturunan Ismail. Siapa keturunan Ismail? Nabi Muhammad SAW itu keturunan Ismail. Pahalanya orang tua datuk-datuknya Nabi Muhammad semua orang-orang besar ya, keturunannya Nabi Ismail. Kata Rasulullah, pahalanya seperti memerdekakan budak dari keturunan Ismail, bukan cuma 1, 4 budak. Jadi pahalanya sangat besar sekali. Dan bukan cuma pahala, itu akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Siapa yang mengucapkan kalimat atau zikir yang sama tadi, fi yaumin mi'ah marah. Wah, ini lebih banyak ini. Setiap hari dia ucapkan 100 kali. Pegang alat penghitungnya atau tasbih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali setiap hari. Kanat lahu idla 10 rigab. Maka pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'ah hasanah, dan dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'ah sayyi'ah, dan dihapus dari catatannya 100 keburukan, kejelekan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi. Dan kalimat tadi yang diucapkan 100 kali itu akan menjadi perisai bagi dirinya dari gangguan setan dari pagi sampai sore. Kalau dia bacanya habis maghrib, dari sore sampai pagi.
Baca kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau tidak salah dibaca di Wirdul Kabir. Habib Abdullah Haddad itu ada Wirdul Latif, ada Wirdul Kabir. Kalau Wirdul Latifnya kan cuma 3 kali ini ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini cuma 3 kali. Tapi kalau di Wirdul Kabir kalau tidak salah 100 kali dibacanya. Nah, siapa yang mau mengamalkan itu bagus. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsar minhu. Dalam riwayat disebutkan tidak ada orang yang mengamalkan ini, zikir ini 100 kali, maka tidak ada seorang pun yang mengamalkan sesuatu lebih utama dari orang yang mengamalkan zikir la ilaha illallah ini wahdahu la syarikalah 100 kali. Tidak ada lagi orang yang beramal lebih utama dari orang yang membaca zikir ini 100 kali, kecuali orang yang membaca zikir sama itu sebanyak 100 kali. Ya sama-sama lah, sama-sama. Karena yang mengamalkan bukan cuma 1 orang. Kalau yang mengamalkan 10 orang, ya berarti 10 orang ini derajatnya sama semua ini ya. Tapi kalau ada orang mengamalkan ini 100 kali, sebelahnya tidak mengamalkan amal yang lain, tidak lebih afdol dari orang yang mengamalkan ini. Ini karena keutamaan zikir ini. Makanya kalau kita mampu jangan ditinggal. Walaupun memang sebagian hadis seperti ini fadhail, hadis-hadis utama. Kadang-kadang riwayatnya juga tidak sahih, tapi ada padanan riwayat yang sahih. Dan hadis yang tidak sahih, walaupun dia dhaif atau hasan, derajatnya hasan, itu tetap bagus kita amalkan, sunnah kita mengamalkannya. Jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun kalau bagus kita boleh mengamalkan. Hadis palsu itu apa? Hadis palsu itu riwayat yang ternyata setelah diselidiki tidak kembali kepada Nabi. Berarti dia disebut maudhu, palsu. Hadis palsu itu tidak kembali kepada Nabi, makanya kita tidak boleh mengatakan ini adalah hadis, karena tidak bersumber dari Nabi. Kita tidak boleh mengatakan ini sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi ucapannya itu belum tentu salah. Belum tentu salah. Kadang-kadang ada seorang murid yang menulis ucapan gurunya seorang wali, seorang ulama, ditulis sama muridnya. Ini manfaat dari gurunya. Muridnya ini namanya manusia kan mungkin salah nulis hadis, padahal itu ucapan gurunya. Nah, ucapan seorang ulama, ucapan seorang wali pasti baik juga, pasti baik. Nah, ada juga hadis palsu yang kita tidak boleh mengamalkan. Kalau hadis-hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis yang lebih awthaq minhu, yang lebih kuat, kita tidak boleh mengamalkan. Jangankan palsu, hadis yang dhaif atau hadis yang hasan atau bahkan hadis yang sahih, kalau bertentangan dengan ayat, kita tidak boleh mengamalkan hadis itu. Tapi sepanjang hadis itu baik, tidak bertentangan dengan ayat, bahkan selaras dengan ayat Al-Quran, selaras dengan hadis yang baik, kita sah-sah saja kita mengamalkannya. Nah, kita lanjutkan. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan, Rasulullah SAW juga bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lam yasbiqha amalun wa la tabqa ma'aha khati'atun. Ini Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan zikir di atas, maka tidak ada satu amal pun yang bisa melampaui kalimat ini. Tidak ada amal lain yang bisa melampaui kalimat ini. Walam tabqa ma'aha khati'ah, maka tidak ada dan tidak akan bersama kalimat ini suatu kesalahan. Artinya kalimat ini
akan menggugurkan kesalahan pengucapnya. Akan menggugurkan kesalahan pengucapannya. Wa min afdali anwa'idz dzikr wa ajma'iha, dan termasuk zikir yang terutama di antara bermacam-macam zikir, wa ajma'iha, dan zikir yang mencakup banyak manfaat, di antaranya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu di Ratib Al-Haddad ada ya? Ada kan? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah. Al-atas juga ada. Enggak mau kalah ini Hafidz. Al-atas juga ada katanya. Bukan Al-Haddad atau Al-atas juga ada. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di Wirdul Atas ada, di Wirdul Haddad ada. Atas gurunya Al-Haddad ini ya. Dua-dua di zikir di ratib. Orang Betawi suka bilang ratipan gitu ya. Tapi biasanya kalau di Jakarta ini ratipan itu dibaca kalau orang mau pergi haji tok. Ada orang mau pergi haji baru baca ratipan. Padahal bagusnya ratipan itu dibaca setiap malam. Itu manfaatnya luar biasa. Zikir-zikir ini riwayat yang disebutkan ini tadi semua ada di ratipan itu. La ilaha illallah ada, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ada juga di dalam situ. Ini zikir ini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ada juga di dalam ratipan itu. Jadi memang beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad nulis ini dan meracik zikir-zikir yang sumbernya dari hadis Rasulullah SAW supaya kita kebagian nasib dari manfaat semua hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sekarang baca sendiri, baca riwayat hadis ini kan kita bingung nih, ngaturnya gimana nih? Kapan saya baca ini? Kapan saya baca ini? Ini sudah diracikkan. Seperti kita ke restoran apa itu? Restoran yang ngeracik sendiri itu. Kadang-kadang orang yang tidak paham kebingungan ini. Ada udang, ada cumi, ada macam-macam. Ini ngambil ini. Kebingungan kita. Makannya didahulukan yang mana? Cara makannya bagaimana? Nah kalau kita tidak paham, kita bilang sama ahlinya ini ya, tolong racikkan ini. Diracikkan sama dia, bumbunya diatur, dosisnya sudah pas, kita tinggal cocolkan makanan ke situ, kita makan. Enak. Kalau kita ngeracik sendiri tidak paham, bisa amburadul rasanya ini ya, bisa tidak jelas nanti rasanya. Nah, bahkan bukan cuma seperti itu, kadang-kadang bisa kena penyakit kita. Nah begitu juga zikir ini. Kita bingung ini bagaimana nih ngaturnya baca di sini. Tidak ada waktu, nanti saya harus begini, tenang, ini ada masternya zikir Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Altas, ada zikir Aidrus juga, Ratib Al-Idrus juga ada ya, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, diracik sama dia ya. Diracik, sudah kamu tinggal baca ini. Semua dapat manfaat yang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad warada anhu alaihi salatu wassalam, telah diriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, annaha khairul kalam, itu adalah sebaik-baik ucapan, wa ahabbuhu ilallah ta'ala, dan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah juga bersabda, la an agula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi asyamsu. Kata Rasulullah, sungguh aku mengucapkan kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, itu lebih aku sukai daripada segala tempat yang pernah menjadi
tempat munculnya matahari, terbitnya matahari. Matahari terbit di mana? Ya di semua tempat di bumi ini semua diterbiti matahari. Karena bumi kan berputar mengitari matahari, berarti semua tempat di bumi ini pernah dijadikan tempat terbitnya matahari. Maksudnya Nabi apa? Jadi mengucapkan satu kalimat ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih aku sukai daripada seluruh yang ada di bumi ini. Keutamaannya lebih daripada seluruh yang ada di bumi ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, lagitu Ibrahim alaihi salam lailata usri bi. Aku pada waktu diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagitu Ibrahim. Aku bertemu dengan Ibrahim alaihi salam. Fagal, maka Nabi Ibrahim itu berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, agri' ala ummatika minnis salam. Nabi Ibrahim ini cintanya sama umatnya Rasulullah SAW luar biasa ya. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salamku kepada umat kamu sekalian, umatmu. Nabi Ibrahim ini jasanya luar biasa ini ya. Dia juga yang bawa Nabi Ismail ke Mekah, cikal bakal munculnya Nabi Muhammad SAW. Dia yang mendoakan negeri Mekah itu supaya makmur. Nah, disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Kemudian dia yang kirim salam kepada umatnya Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad SAW. Makanya sholawat adanya sholawat Ibrahimiyah itu ya. Allahumma sholli alaihi. Kan ada orang sering tanya, kok yang disebut Nabi Ibrahim kok tidak Musa, Isa? Ya, karena Nabi Ibrahim ini perpaduan antara Muslim, Yahudi, Nasrani. Ketemunya semua di Nabi Ibrahim ya. Dan Nabi Ibrahim ini cintanya terhadap umat Nabi Muhammad SAW luar biasa. Sampaikan salamku kepada umatmu, hai Muhammad SAW, wa akhbirhum, dan beri kabar kepada umatmu, annal jannata tayyibatut turbah. Beritakan kepada mereka, surga itu tanahnya baik, indah maksudnya. Tanahnya surga itu indahnya luar biasa. Azbatul ma', tawar airnya. Baik tanahnya, tawar airnya. Wa annaha gi'an. Dan surga itu gi'an, gi'an. Jamak ga'. Ga' itu tempatnya dataran ini, cekung, jadi lembah. Surga itu lembah. Lembah itu tempat yang paling bagus. Tempat yang paling bagus itu lembah. Yang paling subur itu juga lembah, ya kan? Dikelilingi dataran tinggi gitu. Surga itu tempatnya lembah. Wa anna gharasaha, dan tanaman-tanamannya surga itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanamannya surga kalimat ini. Jadi suburnya surga ini dengan kalimat ini ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, fi hadhil kalimatil arba', tentang 4 kalimat ini, yaitu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kan ada 4 itu ya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Rasulullah bersabda tentang 4 kalimat ini, manggalahunna ghurisat lahu bikulli wahidatin minhunna syajaratun. Siapa yang mengucapkan 4 kalimat ini, maka ditanamkan bagi dia bikulli wahidah minhunna, dari setiap kata dari satu kalimat itu. Berarti kalau kita mengucapkan satu kalimat ada 4 kata kan?
Bikulli wahidah minhunna. Setiap kata satu tanaman. Tanaman apa ini? Ai fil jannah. Tanaman di surga. Wah, berarti kita kalau rajin ngucapin ini, punya sawah kita di surga banyak, ini punya kebun di surga banyak kita. Nah, orang yang pikirannya cerdas, investasinya itu nanti di surga. Invest, jangan cuma di dunia saja, di surga. Dengan apa? Sedekah. Sedekah yang banyak di sini, invest buat surga. Salat sunnah dengan akhlak yang baik, termasuk diantaranya dengan zikir. Dengan zikir. Wa qala alaihi salatu wassalam li Abi Darda. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Qul, katakan hai Abu Darda, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada tambahannya ini. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditambah wala haula wala quwwata illa billah. Fa innahunna, sesungguhnya kalimat tersebut al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyat as-shalihat itu artinya kebaikan-kebaikan yang abadi. Tidak seperti dunia. Kalau di dunia ini semuanya fana, tapi kalau ini kebaikan yang abadi. Itu di ayat ada apa tuh? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika. Apa itu? Surat Kahfi itu apa coba? Buka. Oh, baca gini lama suka lupa. Surat Kahfi. Khairan inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-baqiyat as-salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Pahala yang baik dan amal. Amal itu harapan. Harapan yang baik di sisi Tuhan. Tapi kalau al-mal wal banun wa zinat al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak itu cuma perhiasan dunia saja. Perhiasan dunia. Nah, kalau mau nyari al-baqiyat as-shalihat, ada yang mengatakan apa itu al-baqiyat as-shalihat yang dimaksud di dalam ayat? Ada ahli tafsir yang mengatakan itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Apa dalilnya? Ini dalilnya dari ucapan Rasulullah SAW. Ada juga tafsir yang lain. Nah, karena Nabi menyebutnya al-baqiyat as-shalihat. Ada yang mengatakan al-baqiyat as-shalihat itu seluruh amalan yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu al-baqiyat as-shalihat. Termasuk diantaranya adalah zikir ini. Wa hunna yahtatnal khataya kama tuhattus syajaratu waraqaha. Dan kalimat al-baqiyat as-shalihat ini, kalimat di atas ini merontokkan kesalahan-kesalahan seperti daun yang rontok dari pohonnya. Seperti pohon merontokkan daunnya. Jadi daun yang rontok dari pohon. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda tentang la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikir yang lain lagi ini ya. Tentang kalimat la haula wa la quwata illa billahil azim. Kata Rasulullah di dalam sabdanya, la haula wa la quwata illa billahil azim innaha kanzun min kunuzil jannah. Kalimat ini adalah harta karun di antara harta karunnya surga. Kalau harta karun ini pasti mahal ini ya. Ini harta karun
Maksudnya perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Harta terpendam. Harta mulia dari hartanya surga. La haula wala quwwata illa billah. Wa innaha dawaun. Dan kalimat ini obat. Ini yang bicara obat siapa? Rasulullah SAW. Obat min tis'ah wa tis'ina da. Obat bagi 99 penyakit. Jadi orang yang baca ini, kalimat ini, insya Allah sehat, bisa sehat, diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adnaha alham. Penyakit yang paling ringan yang diobati dengan kalimat ini adalah penyakit sumpek. Nah ini sekarang ini, PPKM ini banyak orang stres di mana-mana, depresi, sumpek. Ini bagaimana mengatasinya? Ya ini banyak baca kalimat ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak kalimat ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang Islam itu sebetulnya tidak mungkin sumpek, tidak mungkin bingung. Karena Rasulullah SAW sudah memberi obat. Ini diantara obatnya 99 penyakit yang paling ringan. Padahal sumpek itu berat loh. Orang kalau sudah sumpek, gundah hatinya, itu kita hibur kayak apa ya, dia tidak terhibur. Mau kita kasih makan yang nikmat, jadi tidak nikmat, hatinya sumpek. Mau kita ajak pergi kemana saja, ya dia tetap tidak akan bahagia karena hatinya tidak bahagia, hatinya sumpek. Nah, sumpek ini penyakit berat, bukan penyakit enteng ini, sumpek ini ya. Dan tidak ada obatnya di apotek. Tidak ada obatnya. Sakit gigi ada obatnya kan. Sakit pusing ada obatnya, Paramek atau obat apa. Coba datang ke apotek, sakit ini saya minta resep. Apa sakitnya? Sumpek. Tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya di apotek, saya sumpek. Apotekernya kalau kita tanya apa sakitnya, sumpek. Oh, sama, saya juga sumpek sekarang. Dia mungkin yang jualan ini sumpek juga ya. PPKM semua sumpek, saya juga sumpek nih, nangis barengan. Tidak ada obatnya. Kalau ada bakal disimpan sama orang ini yang punya ini ya. Itu penyakit paling berat ini, sumpek ini. Gundah ini penyakit yang paling berat. Bisa mengakibatkan depresi. Kalau tidak segera diatasi bisa depresi, bisa merusak hubungan rumah tangga, bisa menimbulkan penyakit macam-macam. Cepat mati ini ya, cepat matinya ini. Orang kalau sudah sumpek terus, waduh ini ditunggu ini sebentar lagi ini umurnya ini. Israel sudah kangen sama dia ini. Nah, apa obatnya diantaranya? Baca ini perbanyak ini, khususnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebarkan di mana-mana ini. Ajarkan ke anak-anak kita, ke pasangan hidup kita, saudara-saudara kita. Terus habis baca ini tidak kerja Ustaz? Ya kerja, bukan tidak kerja. Kerja, kalau sakit ke dokter, tapi nanti tidak sedih lah. Nah, tetap, tapi amalkan kalimat ini. Ini nanti biidznillah, tujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tujukan untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan obat 99 penyakit. Yang paling ringan adalah sumpek atau gundah. Orang Indonesia bilang sumpek juga ya? Sumpek juga. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man kanat lillahi alaihi ni'matun wa ahabba baga'uha falyukthir min la haula wa la quwata illa billahil azim. Kata Rasulullah, siapa yang memiliki nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi alaihi ni'matun, siapa yang Allah melimpahkan nikmat kepada dirinya, wa ahabba baga'uha, dan dia menginginkan nikmat itu tetap ada terus, jangan sampai lenyap. Nikmat itu apa sih?
Nikmat itu sehat, bahagia, itu nikmat. Keluarganya rukun, nikmat itu. Ada istilahnya orang Jawa, mangan orang mangan kumpul. Ya. Ada makan, tidak ada makan, yang penting kumpul. Kumpul, rukun, itu sudah nikmat yang paling luar biasa. Bisa kumpul, rukun, tidak musuhan. Itu nikmat yang paling luar biasa. Tapi punya harta, mobil, rumah besar, cuma setiap hari tengkar terus. Tidak nikmat itu, tidak ada kenikmatannya ini. Nah, ini Rasulullah mengatakan siapa yang dilimpahi nikmat sama Allah, yang paling utama itu nikmat Islam, sehat, rukun, damai sama keluarga, saudara, tetangga, bahagia. Boleh nikmat yang lain lagi, dia punya mobil, punya rumah, punya harta. Ya Allah, niatnya baik. Ya Allah, jangan dilenyap. Ini saya tidak mau lenyap, ini manfaat buat ibadah saya, bisa membantu orang. Bukan gila harta ya. Dia ingin, siapa yang ingin nikmat ini awet nikmatnya ini ya, maka hendaklah dia memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nanti berkah semuanya. Wa min anwa'iz dzikr wal fadilah, anwa'iz dzikril fadilah, di antara zikir yang utama lagi, gaul subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Nah, tadi ada subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini ada subhanallah wa bihamdi. Ini ada juga di Ratibul Haddad ya. Dalam riwayat disebutkan ahabbul kalam ilallah subhanallah wa bihamdi. Rasulullah SAW bersabda, ucapan yang paling disukai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdi. Kita kalau mau merayu orang yang kita cintai, kan kita mengucapkan hal-hal yang dia suka. Nah, kalau kita mau merayu Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya kita ucapkan kalimat-kalimat ucapan yang Allah suka. Nanti kita dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diperhatikan Allah, dipandang Allah, kita akan bahagia hidup ini. Nah, baca kalimat ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Su'ila alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul kalam afdal, ucapan apa yang paling utama? Qal mastafallah limalaikatihi, ucapan yang paling utama adalah yang dipilihkan, ucapan yang dipilih oleh Allah untuk malaikat-malaikatnya. Berarti ada dua ini. Yang dipilih oleh Allah itu pasti yang utama enggak? Utama. Yang kedua, malaikat ini diberi bacaan oleh Allah. Berarti ini makhluk utama enggak? Makhluk yang utama kan? Dipilih sama Allah, baca ini kalimat ini. Diberi hadiah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan zikirnya malaikat itu apa? Nah, zikirnya malaikat apa? Nah, ini malaikat kita bisa bareng-bareng sama malaikat zikirnya ya. Apa zikirnya malaikat? Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini zikirnya malaikat ini. Yang pilih kan buat malaikat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi", siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Satu kali dia mengucapkan kalimat ini, maka Allah akan menanamkan baginya pohon kurma di surga. Kurmanya bukan kurma bukan kurma dunia ini ya. Apa kurma yang enak apa? Rutop, bukan ini kurma surga ini, paling top. Ini ya.
kurma di surga. Wa man qalaha mi'ah marrah, siapa yang mengucapkan kalimat ini setiap hari 100 kali, kutibat lahu alfu hasanah wa huttat anhu alfu khati'ah. Akan dicatat baginya 1000 kebaikan dan digugurkan darinya 1000 kesalahan. Tidak usah, wah ini apa betul ini? Ya, sudah kamu kalau pakai logika-logikaan sudah, tidak usah ngamalkan, tidak apa-apa. Nah, kalau saya percaya sama Habib Abdullah Haddad, ya, dan ini yang diucapkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Tapi itu hadis seperti ini banyak fadailnya, tidak apa-apa fadail. Kita mau cari keutamaan kok. Ini sekarang ini yang diucapkan baik apa enggak? Baik. Ya sudah amalkan. Tidak usah pakai logika-logikaan sudah. Kebanyakan logika kita ini tidak pernah beramal akhirnya. Tidak ada yang diamalkan semua. Betul apa enggak ini? Sudah kamu tidak percaya, tidak usah baca. Saya percaya dengan hadis ini. Zaman sekarang ini tidak usah banyak debat-debatan. Yang mau fadhal, ayo baca bareng saya, ayo. Ini kita jadi muridnya Habib Abdullah Haddad. Yang mau, ayo kita sama-sama ngamalkan. Yang tidak mau suruh nyari apa TikTok, apa suruh nyari lagu yang lain. Nanti dilihat manfaatnya di akhirat mana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan debat ini habis waktu kita. Kalau ada orang bilang umpamanya di media sosial itu tidak mungkin ada orang cuma mengucapkan 100 kali pahalanya besar, tidak usah dijawab. Sudah menghabiskan waktu. Tidak usah dijawab. Itu orang tidak niat belajar. Orang kalau niat belajar, dia akan bertanya. Bukan langsung mengklaim, menghakimi. Orang kalau sudah menghakimi, berarti pada saat dia menghakimi, dia berasa dirinya ini profesor. Sudah. Kalau dia sudah berasa dirinya profesor, kita mau jawab. Dipikir kita, di mata dia kita ini anak TK. Jadi apa yang harus kita lakukan? Diam, doakan aja. Doakan, jangan dicaci maki, jangan doakan yang buruk-buruk. Oh, mudah-mudahan celaka, enggak boleh. Doakan yang baik-baik, ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah nih. Jawab, enggak usah dijawab. Ini bukan masanya lagi berdebat, habis waktu kita. Ini masanya sekarang amal. Amal yang banyak. Yang mau ikut amal, alhamdulillah. Enggak mau, enggak usah, enggak apa-apa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Manggal hina yusbih wa hina yumsi." Siapa yang ketika di pagi hari dan di sore hari mengucapkan subhanallah wa bihamdih mi'ah marrah, subhanallah wa bihamdih 100 kali, lam ya'ti ahad yaumal qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi. Siapa yang mengucapkan di pagi hari dan di sore hari 100 kali subhanallah bihamdih, maka nanti di hari kiamat tidak ada satu orang pun yang membawa amal lebih utama daripada amalnya. Jadi dia amalnya yang paling di atas, illa, kecuali ahadun gala mithla magal, kata Rasulullah, kecuali ada orang yang setiap harinya mengucapkan seperti yang dia ucapkan itu, ya berarti tingkatannya sama. Au zada alaih, atau ada orang yang mengucapkan lebih banyak dari yang dia ucapkan, ya berarti di atasnya dia, di atasnya dia. Jadi orang yang mengucapkan ini 100 kali pagi dan sore, itu di atasnya orang yang tidak mengucapkan ini 100 kali pagi dan sore, dia paling atas. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, kalimatan, ini sudah saya sampaikan teman-teman. Kalimatan khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, gampang diucapkan, tapi nanti berat di timbangan amal baik. Habibatan ilar rahman, dan dua kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Apa dua kalimat itu? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Wa an ummil mu'minin Juwairiyah
Diriwayatkan dari ibunya orang-orang yang beriman. Ya, siapa Ummul Mukminin, istrinya Nabi Muhammad SAW. Namanya Juwairiyah radhiyallahu anha. Dia meriwayatkan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai mereka. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW kharaja min indiha, keluar dari rumahnya Juwairiyah ini. Ini istrinya ini. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahku, kata Juwairiyah. Tsumma raja'a ba'da an adha. Berarti keluarnya pagi. Pagi hari Rasulullah keluar dari rumahnya Juwairiyah. Sampai siangan, sudah siang, Rasulullah kembali lagi ke rumahnya Juwairiyah. Wahia jalisatun tusabbih. Waktu Rasulullah, dan dia Juwairiyah itu dalam keadaan duduk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mulai Rasulullah pagi keluar, ini istri-istrinya Nabi ini ahli ibadah semuanya ini ya. Dari pagi Rasulullah keluar sampai Rasulullah datang. Kalau zaman sekarang ini masih lihat TV terus, atau masih megang HP terus. Ini Rasulullah keluar dari pagi sampai sudah dekat siang, Rasulullah kembali ke rumah. Juwairiyah ini masih duduk di tempatnya, tidak pindah, bertasbih terus. Kuat ini ya, zikir seperti ini ya. Ahli ibadah ini, istrinya Nabi Muhammad SAW, Juwairiyah ini ya. Kemudian faqal, Rasulullah SAW bersabda kepada Juwairiyah ini, ma zalti alal halah allati faraqtuka alaiha. Kamu ini masih dalam kondisi seperti tadi aku meninggalkan kamu, yaitu duduk terus dari pagi sampai sekarang kamu duduk terus. Kan bisa jadi dia waktu Nabi pergi duduk, Nabi keluar dari rumah dia kemana jalan, terus kebetulan pas Nabi mau datang dia duduk lagi. Nah, Nabi mau memastikan, kamu dari pagi ini sampai siang duduk gini terus. Kata Rasul, enggak kemana-mana. Qalat na'am. Iya ya Rasulullah, ya sudah aku di tempat ini tidak beranjak dari tempat ini, bertasbih terus. Qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, laqad qultu ba'daka arba' kalimat thalath marrat law wuzinat bima qulti mundhul yawm lawaznatuhunna lawazanat hunna. Kata Rasulullah, aku telah mengucapkan 4 kalimat, dalam riwayat thalath 3 kalimat. Yang 4 kalimat atau 3 kalimat yang aku ucapkan itu, jika ditimbang dengan yang kamu lakukan dari pagi sampai siang ini, maka 4 atau 3 kalimat yang aku ucapkan itu lebih berat timbangannya. Jadi dia zikir dari pagi. Ini Rasulullah ini ngajari potong jalan ini ya. Shortcut. Jadi amal itu paling enak yang sedikit tapi pahalanya banyak, keutamaannya banyak. Apa itu? Kalimat itu. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini ada di Wirdul Latif nih. Ada di Wirdul Latif. Ya Allah, kita ini beruntung kalau mengamalkan zikir-zikirnya para salaf pendahulu yang soleh. Kita belum tahu hadis ini sudah setiap hari baca. Nah, amalkan itu. Wa min anwa'il adhkar, terakhir ini ya. Wa min anwa'il adhkar al-kathirah wa min anwa'il adhkaril kathiratil khairi wal barakati al-azimatil fadli wath thawab. Dan di antara macam-macam zikir yang banyak kebaikan, berkah
keagungan, keutamaan dan pahalanya adalah al-istighfar wassalatu ala nabiyil mukhtar wad du'a. Ada 3 ini. Di antara yang keutamaannya besar, istighfar, sholawat kepada Rasulullah SAW, dan doa. Ini pahalanya besar, manfaatnya agung. Nah, ini nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas keutamaan istighfar, lalu keutamaan sholawat dan keutamaan doa, karena waktunya sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari keberkahan majelis ini dan menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan diberi anugerah oleh Allah untuk mengamalkan nasihat beliau dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wajudan manna لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو